hatimu ada ilmu Rasulullah, di dalam hatimu ada amal Rasulullah, di dalam hatimu ada akhlak Rasulullah, di dalam hatimu ada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, maka disuruh oleh api neraka jahanam, sudah kamu cepat lewat. Aku tersakiti dengan cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah hadirin, tujuan diadakan peringatan semacam ini agar apa? Kita kembali mendekati Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali sadar siapa yang pantas kita idolakan. Bukanlah artis, bukanlah pemain bola, bukanlah penyanyi, tapi yang pantas kita idolakan hanyalah satu, Habibuna Muhammad. Yang pantas untuk kita teladani hanya Habibuna Muhammad. Yang pantas kita ikuti ajarannya adalah Habibuna Muhammad. Maka sungguh akan beruntung dan selamat orang yang mau menjadikan Nabi memiliki tempat di dalam hatinya, Habib. Tapi orang kalau sudah tidak peduli dengan Rasul, tidak cinta dengan Rasul, membelakangi Nabi, meninggalkan Nabi, bahkan apa? Meskipunlah orang itu rajin sembahyang, rajin berzikir, rajin sedekah, kalau di dalam hatinya tidak ada rasa cinta kepada Nabi, salatnya, zikirnya, ibadahnya tidak ia niatkan untuk menyenangkan hati Habibuna Muhammad, semua itu sia-sia. Adakah satu kisah di kota Madinah, ada satu orang tinggal di Madinah 40 tahun. Mudahan yang belum pernah ke Madinah, Allah mudahkan bisa ziarah makam Rasulullah, bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Amin ya rabbal. Ini orang yang di Madinah tinggal 40 tahun, tidak pernah tertinggal sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selalu di masjid Nabi Muhammad. Bahkan belum azan, dia sudah siap menunggu panggilan azan. Banyak waktunya hanya dihabiskan iktikaf di masjid Rasulullah. Bahkan masyarakat itu melihat, oh ini walinya Allah sudah, ini kekasihnya Allah, ini ahli ibadah, ahli salat, 40 tahun tidak pernah absen tertinggal salat berjamaah di masjid Habibuna Muhammad. Ketika meninggal dunia, orang ini sudah dimandikan, kemudian dikafani, sudah disolat, diletakkan ke dalam liang kubur, dihadapkan ke arah kiblat. Karena kan kita sudah tahu jenazah itu diarahkan ke arah kiblat, diciumkan wajahnya ke dinding kubur. Ini orang sudah dihadapkan ke arah kiblat. Ketika mereka yang menurunkan jenazah sudah naik ke atas, ingin ditimbun dengan pasir, dengan tanah kubur, sekalinya apa? Jenazahnya berpaling dengan sendiri dari arah kiblat. Maka orang-orang kaget, orang-orang bingung. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah meninggal, dihadapkan ke arah kiblat, berpaling sorangan membelakangi kiblat, tanda yang meninggal su'ul khatimah. Maka orang-orang yang melihat bingung. Bukankah dia orang yang rajin salat? Bukankah dia orang yang rajin ibadah? 40 tahun tidak tertinggal salat berjamaah di masjid Rasulullah. Ada apa? Apa sebab? Akhirnya turun lagi beberapa orang, kembali mengarahkan ke arah kiblat. Pas sudah hendak ditimbun, berpaling pulang. Sampai akhirnya yang kedua kali ini ditambahi ganjelan itu sekira ada terkulit awaknya, ditambahi ganjelan. Pas sudah yang ketiga hendak ditimbun, haru paling pulangnya. Maka ujian yang turun naik syekh, ada seorang syekh yang mengatur proses pemakaman. Ujian yang turun naik, ini turun naik berapa kali sudah? Apa yang kami harus lakukan? 3 kali sudah berpaling sorang membelakangi kiblat.
Maka ujar syekhnya, lakukanlah apa yang Allah inginkan. Sudah kubur, biarkan dia membelakangi kiblat. Setelah dikubur, mereka pun masih bingung apa sebab. Bayangkan 40 tahun ada pernah tertinggal takbiratul ihram. Dalam hadis saja itu Nabi menyatakan seorang salat 40 hari tidak pernah tertinggal takbiratul ihram dengan imam, Allah berikan baginya, kata Rasul, 2 pembebasan. 1, pembebasan dari api neraka. 2, dibebaskan dari sifat munafik. Itu 40 hari. Kada pernah tertinggal takbiratul ihram dengan imam. Ini 40 tahun. Maka hadis Nabi menyatakan 40 hari. Lalu kenapa yang 40 tahun malah meninggal su'ul khatimah? Makanya orang-orang bingung. Akhirnya didatangi istrinya, ditanya. Kata mereka, kami menyaksikan ini dan itu. Menangis istrinya bilang, memang betul. Suami saya orang yang rajin sholat, 40 tahun selalu di masjid Nabi Muhammad. Tapi alangkah sayang, alangkah sangat menyedihkan, 40 tahun sholat di masjid Nabi Muhammad, sekalipun tidak pernah ziarah ke makam Nabi Muhammad. Sholatnya betul, tapi hatinya kering dari kecintaan kepada Habibana Rasul. Tidak mau datang berkunjung mengucap assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Tidak mau mengucap di hadapan makam Nabi Muhammad assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Merasa aman dengan salatnya, merasa aman dengan zikirnya, merasa aman dengan ibadahnya, dan lupa dia tidak akan mengenal salat, zikir, ibadah kalau bukan Habibuna Muhammad. Merasa aku yang penting sembahyang, yang penting beribadah. Tapi apa? Itu semua tidak pernah diniatkan. Aku salat untuk menyenangkan Rasulullah, aku zikir untuk menyenangkan Rasulullah, aku bersedekah untuk menyenangkan Rasulullah. Tidak ada tujuan dalam hidupnya Habibuna wa Maulana Muhammad. Coba biar kita hidup sudah puluhan tahun, adakah sekali tanya aku harap istiqomah rajin beribadah, mudahan menghibungi kami. Aku bersedekah, berinfak, mudahan menghibungi Nabi. Aku puasa, aku zikir, aku hadir majelis ilmu, mudahan menghibungi Nabi. Itu jarak. Kebanyakan aku sembahyang, mudahan masuk surga. Aku bersedekah, mudahan masuk surga. Yang dituju surga, namun ia lupa surga tidak ada apa-apanya kalau bukan dengan Habibuna Muhammad. Surga tidak akan indah kalau bukan adanya Rasulullah. Itu yang dikatakan Al-Habib Ali Al-Habsyi. Apa jar Habib Ali Al-Habsyi? Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di surga begitu indah, begitu nikmat, begitu nyaman. Tapi yang membuat aku ingin masuk surga karena di situ ada kekasih hatiku Habibuna wa Maulana Muhammad. Rajin sembahyang, cuman kadang ingat lawan Nabi, kadang mau terima kasih lawan Nabi, kadang mau menghargai mencintai Nabi, mati su'ul khatimah. Apalagi nang ada bersembahyangan lalu, sudah sembahyang kada, beribadah kada, lawan Nabi kada tahu-tahu. Banyak ya. Kalau di sini alhamdulillah ini nang hadir ahli surga pada taat. Di kota-kota besar ya, kalau kita lihat perkembangan masa kini, para pemuda-pemudi alangkah jauh dari sang Nabi Muhammad. Padahal di antara mereka wanitanya berhijab. Ada sosial eksperimen ditakuni puluhan pemuda-pemudi siapa Nabi setelah Nabi Isa. Ada yang menjawab Nabi Hud, ada yang menjawab Nabi Ibrahim, nang banget lagi Nabi Adam. Setelah Nabi Isa, Nabi Adam, ya apa kisahnya? Jadi nang jadi ayahnya, datuknya manusia siapa?
Nabi setelah